Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan hidayah serta senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan pendapat posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sehingga Rasul mewajibkan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak, Rasulullah dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin saya jelaskan dalam waktu singkat ini, namun saya akan menjelaskan dan menyampaikan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan sholat berjamaah dan wajibnya sholat berjamaah. Yang pertama ialah tidak ada orang ketiga dalam satu perkampungan atau pedalaman tidak ditegakkan pada mereka sholat kecuali syaitan yang akan menguasainya. Berjamaahlah kalian karena serigala hanya memangsa kambing yang sendirian. Dalam hadis Rasulullah Abu Daud dan Al-Syaib berkata, yang dimaksud sholat berjamaah itu ialah sholat berjamaah. Sholat jamaah disyariatkan dalam Islam bagi laki-laki dan perempuan yang mampu, baik sedang tidak bepergian maupun sedang bepergian safar. Para ulama telah sepakat bahwa sholat di masjid merupakan ibadah yang sangat mulia. Akan tetapi para ulama berbeda berpendapat tentang hukum sholat jamaah di masjid. Wajib bagi masing-masing individu, atau wajib kifayah atau sunnah muakkad. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin pernah melakukan perjalanan yang panjang, bekerja menemui keluarga maupun kepentingan lainnya, tetapi sholat yang merupakan kewajiban bagi kita umat muslim tidak boleh ditinggalkan, kan? Sesibuk apapun di dunia ini, dalam perjalanan yang panjang kita mungkin tidak bisa mengkondisikan sholat 5 waktu, maka Allah memberikan keringanan dan kemudahan berupa sholat jamaah. Sholat jamaah menurut bahasa artinya mengumpulkan, sedangkan menurut istilah ialah mengumpulkan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalkan sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, tapi yang dikerjakan secaranya berturut-turut. Misalkan mengerjakan sholat zuhur dan asar pada waktu sholat zuhur, atau pertama yang dikerjakan itu sholat zuhur, lalu setelah selesai melanjutkan dengan sholat asar tanpa terpisahkan oleh zikir dan kegiatan lainnya. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar mengatakan, apabila Rasulullah berangkat menuju perjalanan sebelum tergelincir matahari, beliau akhirnya sholat zuhur di waktu asar. Kemudian beliau berhenti untuk menjamah sholat keduanya, dan jika matahari tergelincir sebelum ia berangkat, maka beliau sholat zuhur terlebih dahulu kemudian naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari.
Selanjutnya, kemudahan yang Allah berikan kepada kita yaitu sholat qashar, yaitu sholat yang memendekkan atau meringkas rokaat, seperti sholat isya, zuhur, asar yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seorang musafir boleh mengasarkan sholat selama perjalanan yang dilakukan bukan maksiat terlarang, yaitu menurut Ahmad yang bepergian untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti haji, umroh, dan jihad. Menurut Malik dan Syafi'i, bepergian yang mubah dan tidak maksiat. Adapun dalil yang menerangkan tentang qashar yaitu sebagai berikut, yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 101, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi maka tidak mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh nyata bagimu. Cukup sekian bahasan yang saya terangkan. Maaf bila ada kekurangan. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.